Lagi keliling pakai gerobak, ya, rasanya baru kok rasanya. Yang sudah sholat Jumat, ya, pakai salon kok keliling. Ayo bapak wakaf untuk zakat. Alhamdulillah selesai. Sepertinya baru ini saja, ya. Nah ini tentunya adalah merupakan doa, sumbangan dukungan dari masyarakat. Kami yakin zakat ini maju diantaranya karena dukungan dari masyarakat. Bapak-bapak sekalian, nanti anak-anak kami nanti ada tampilan-tampilan di samping penyampaian dari Bapak Bupati, ada penampilan. Nah kami minta tolong bapak-bapak ya menyediakan waktunya sedikit, ya. Kami yakin bapak-bapak, ibu-ibu kok lagi ngantuk ya, siang-siang ya. Cuman coba kita kasih kesempatan anak-anak kita, generasi muda, ya, untuk tampil menampilkan karyanya. Sebab sekarang ini anak muda, generasi muda kalau tidak ada kegiatan, dia akan melaju kepada hal-hal yang negatif. Nanti silakan disaksikan. Kalau kurang bagus kami minta maaf, ya. Kalau bagus silakan ambil daripada hikmahnya semua. Saya kira itu saja. Sekali lagi nanti Bapak Bupati nak nyampai panjang-panjang tidak apa-apa, nak nyumbang banyak-banyak tidak apa-apa juga. Kami sangat terima kasih, ya. Nah, kemarin ini mewakili langsung dari Bapak Ridwan Mukti. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terakhir, dengan hati yang sangat dengan rendah hati kami mohon doa bapak-bapak sekalian. Di antara hajat di samping RI ada hajat yang besar, yaitu ingin pengembangan pondok pesantren. Ini pernah saya sampaikan di masjid. Kita bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau punya cita-cita disebut baik. Kami ini kadang-kadang nggak nyebut malu. Apa pacak, apa dah. Dana tersebut, uang 20 PTK, bismillah, ya, atau berjalan. Ya, siapa tahu nanti ada jamaah kok, konai, ya, aku sanggup sekian ratus juta, siapa tahu. Ya, yang jelas kita berniat. Insya Allah kalau Allah mengabulkan ada saja jalannya. Ijazahul azmu wa dohas sabil. Itu saja. Yang di bawah nadir fiqh wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki sambutan kedua, kami akan menampilkan pidato bahasa daerah yang akan ditampilkan adinda kami Novita Wulandari. Kepadanya kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat hamdan wa syukran nila amma ba'du. Yang hormati Bapak Bupati Kecamatan Rawas, Kabupaten Musirawas. Yang hormati Bapak Camat Kecamatan Rawas Ulu. Yang hormati Bapak yang ganteng-ganteng dan emak-emak yang bagak-bagak. Baiklah, waktu tak disita nak menyampaikan ceramah yang awaknya judul mensyukuri nikmat Allah. Bak, umak, banyak nian nikmat Allah yang dibagi dengan kita. Yang pertama, mata. Dengan mata kita baca nengok keindahan ciptaan Allah. Yang kedua, mulut. Dengan mulut kita baca makan bakso, minum es campur. Coba mulut kita ada kate, kita dah baca nak makan gulai jeruk, campur sambal calu, sambil duduk pucuk bidua, nengok berdua. Yang ketiga, kaki. Dengan kaki kita baca berjalan kemana baik. Contohnya, berjalan ke Tazaka. Dan tu, coba kaki kita patah, terkelis. Kita dah baca nak bergaya. Dan tu, nikmat umur. Nah, yang paling penting. Percuma baik kaki ada, mulut ada, mata ada. Nah, udah kata
kali Quran. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. It is successful who got and remember numbers not so prayer. This prayer, more than prayer, tells appraise Allah. This prayer, do it to get ourselves wherever we can express to go against weapons and example. Okay, that's my speech. I'm so sorry. Thank you very much. And the last, I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, pengarahan dari Bapak Bupati Kabupaten Musirawas, Dr. Andes Haji Ridwan Mukti atau yang mewakilinya. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Silakan Bapak Kesra. Bapak Kesra beserta staf. Pasnya Bapak, kami pas naik Bapak. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Rawas Ulu beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Gazaka beserta seluruh sivitas akademis lainnya. Yang kami hormati Lurah Sololangun Kecamatan Rawasulu. Yang kami hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh perempuan. Yang mohon maaf walaupun tidak bisa disebutkan satu persatu nama dan jabatannya, akan mengurangi kesan dan hormat kami kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama sebagai umat beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja karena rahmat Islam, iman, dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir di sini bersilaturahmi di Pondok Pesantren Gazaka dengan Bapak Ibu hadirin sekalian, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa selamat dan salam orang senantiasa kita sampaikan kehadiran Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu hadirin sekalian, sebelum lebih jauh saya menyampaikan sambutan. Mungkin saya ingin menyampaikan salam terlebih dahulu dari Bapak Bupati Musirawas, Bapak Haji Ridwan Mukti, bahwa beliau tidak bisa hadir secara fisik ke Pondok Pesantren Gazaka ini karena sampai sekarang beliau masih ada urusan di luar Kabupaten Musirawas. Kalau tidak salah semalam beliau masih ada di Jakarta dan beliau itu sudah berangkat kalau tidak salah dari mulai hari Jumat beliau ada urusan
karena Pak Bupati kita ini sekarang sedang mengambil program doktoral, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, S3. Jadi setiap Jumat Sabtu beliau ada di Palembang, dan kalau misalnya ada rapat beliau berlanjut ke Jakarta, dan semalam informasinya beliau baru selesai rapat di Jakarta dan belum kembali ke Musirawas. Namun demikian, mudah-mudahan kehadiran kami tidak mengurangi makna dari kehadiran Bapak Bupati Musirawas, Pak Bupati kita Haji Ridwan Mukti ke Pondok Pesantren Tazaka ini, dan kehadiran beliau secara fungsional artinya diwakilkan kepada kami selaku staf ahli Bupati bidang hukum dan politik. Jadi awakku sedikit menjelaskan mungkin Pak Ustadz, Bapak-Bapak Ibu sekalian, staf ahli ini ada 5, bukan balon keluar dari 5 ya. Staf ahli ini ada 5, jadi setelah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah itu staf ahli ada 5, dan asisten itu ada 4. Staf ahli ini ada 5 bidang, artinya bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang desa, dan bidang keuangan. Sebenarnya ini lebih cocok diwakili oleh staf ahli bidang dari Pak Ustadz Naim tadi. Pak Bupati sudah berapa kali sebenarnya kemari Pak ya. Jadi memang sebenarnya kalau kehadiran beliau di sini itu sudah beberapa kali Bapak Ibu sekalian, dan sekarang pun bukannya beliau tidak ingin hadir, tapi karena ada sesuatu hal yang beliau melaksanakan juga secara kedinasan, beliau tidak bisa hadir secara fisik. Saya yakin secara emosional artinya Pak Bupati merasa dekat dengan Bapak Ibu hadirin sekalian. Bahkan kalau keterangan dari Pak Ustadz Naim tadi, kehadiran beliau yang pertama itu memberi bantuan 50 juta, dan kehadiran beliau yang kedua menjanjikan 75 juta. Betul ya, Bapak Ibu ya? Memang yang kedua baru janji ya, itu urusan Pak Ustadz lah, baca-baca Pak Ustadz nanti ngurusnya dengan Pak Bupati gitu kan. Kehadiran kami sekarang tentu saja kami mengucapkan terima kasih karena undangan sudah disampaikan kepada kami, dan kami mengucapkan selamat ulang tahun HUT Harlah ya, hari lahir ke-8 Pesantren Tazaka, dan selamat terhadap yang diwisuda dari TPA Dinia. Jadi dalam prospek pembangunan kita sekarang, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, Pak Bupati kita mempunyai visi misi. Kabupaten Musirawas ini memang pembangunan perlu digalakkan di seluruh bidang. Jadi infrastruktur dibangun, jalan dibangun, gedung-gedung dibangun. Tapi kita tidak pernah melupakan juga itu adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Bapak Bupati Musirawas juga mempunyai misi dalam periode beliau yang kedua ini, itu Musirawas Darussalam, karena beliau sangat sadar bahwa pembangunan fisik yang dilakukan ini harus diimbangi juga dengan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang kita perhatikan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya minuman keras, narkoba, itu kalau di kota sekat sekarang, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Di kota Lubuk Linggau ada camat tertangkap karena narkoba, ada PNS, ada polisi,
ada tentara, seluruh lapisan terkena. Mungkin belum terkabar Ustadz B yang kena. Tapi artinya di kota itu sudah sedemikian ketat bapak-bapak dan ibu sekalian. Tapi jangan salah bapak-bapak dan ibu. Di kota ketat sekarang narkoba dan minuman keras itu sudah masuk ke desa-desa. Betul? Ini tadi disebut kota, kadang-kadang oleh Pak Ustadz, disebut desa, kadang-kadang oleh Pak Ustadz. Tapi kota ataupun desa artinya di tengah-tengah lah ya. Kota belum jadi, desa sudah lewat. Seperti inilah yang rawan, Pak. Oleh karena itu kalau tidak diberi kita, jadi pembangunan ini yang dikatakan pembangunan seutuhnya. Pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik yang didukung dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah ini sanggup pemerintah melaksanakannya sendirian untuk membangun infrastruktur dan kemudian membina masyarakat sehingga masyarakat memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Tidak, tidak. Jadi keberhasilan dimanapun suatu pemerintahan itu ditentukan oleh 3 hal. Baca dulu, jangan sekali menyampaikan dulu tadi. Yang pertama, yang kedua, baca dulu. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dimanapun itu ditentukan dari 3. Pertama adalah pemerintah. Karena pemerintah adalah sumber dari segala sumber daya. Dia ada dana, dia ada sumber daya manusia, dan dia ada sumber daya peraturan. Dengan membuat suatu peraturan, dia bisa. Sumber daya dana kita sudah dipergunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya tidak awam dengan awas hulu atau sirulang. Tahun 2003 sampai 2008 kurang lebih, saya bertugas di Kecamatan Ulurawas, bapak-bapak dan ibu. Jadi saya sering lewat sini, mampir di terminal nunggu ketek untuk berangkat ke Ulurawas karena jalan darat belum ada. Dan saya adalah camat yang memperjuangkan bagaimana jalan itu bisa tembus sampai ke Morakulang dan terus sampai ke Kota Tanjung. Saya meninggalkan Ulurawas, jalan sudah bisa, mobil camat sudah bisa dihadir di depan kantor camat. Alhamdulillah. Artinya apa? Tahun pertama itu 8 miliar di bawah musim. Tahun kedua 14 miliar. Kita ambil contoh yang dekat saja Pak ya. Berapa begitu besarnya pemerintah dalam hal ini Pak Bupati kita untuk mensejahterakan masyarakat, membuka kesolidan, mencurahkan dana yang ada di Pemda Musyarawat, salah satunya untuk pembangunan jalan ke arah Morakulang itu sedemikian besar. Sumber daya manusia, ya salah Pak kita, cukup banyak, sarjana ada,